Untuk dapat masukan dari berbagai pihak terkait, Panja GTK ASN menyerap aspirasi dari guru honorer dan tenaga pendidikan. Panitia kerja pengangkatan guru honorer dan tenaga pendidikan menjadi aparatur sipil negara atau Panja GTK ASN melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kabupaten Bekasi. Ketua Komisi 10 DPR RI Saiful Huda mengkritisi adanya formasi yang kosong sebanyak hampir 500.000 bagi guru honorer dan tenaga pendidikan yang hingga kini belum terisi. Ia meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk dapat bersinergi dengan Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Kementerian Keuangan terkait honorarium maupun gaji dan tunjangan bagi GTK yang nantinya akan diangkat menjadi ASN. Skema pembiayaan, teman-teman Pemda merasa ini menjadi beban APBD. Kalau APBD anggarannya untuk pembiayaan P3K ini, baik nanti honorer tunjangannya. Sementara itu, anggota Komisi 10 DPR RI lainnya, Ali Zamroni, berupaya untuk memperjuangkan nasib GTK menjadi ASN. Ali Zamroni menyebut, pengangkatan GTK menjadi ASN sangat penting. Kasus di Kabupaten Bekasi, kebutuhan formasinya 8.000. Akhirnya yang diajukan hanya 500. Kenapa begitu? Karena Kemenpar RB meminta kesanggupan alokasi anggaran dari formasi 8.000. Ini kan harapan dan cita-cita yang didambakan selama ini oleh para tenaga kependidikan ya. Dan kita juga harus berbangga bahwa Komisi 10 terus mendesak terkait dengan ini, dan mudah-mudahan kita mohon doa dan kawalan dari seluruh masyarakat Indonesia. Komisi 10 DPR RI mendukung para guru dan tenaga pendidik atau GTK honorer menjadi PPPK ataupun ASN. Ditemui saat kunjungan kerja Komisi 10 ke Sragen, Provinsi Jawa Tengah, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Agustina Wilujeng Pramestuti, mendukung GTK honorer menjadi PPPK atau ASN dan memprioritaskan umur di atas 40 tahun sampai 50 tahun. Agustina menambahkan untuk mewujudkan hal tersebut, Komisi 10 DPR RI berharap ada kerjasama yang baik antara lembaga pemerintah seperti Kemenpan RB, Mendagri, Badan Kepegawaian Negara, maupun pemerintah daerah. Ya mudah-mudahan tahun ini teman-teman yang usianya di atas 50 tahun itu mendapatkan prioritas ya. Kemudian yang usianya 40 tahun juga segera bisa diangkat. Saya kira itu harapan kita, dan ini tidak akan bisa tercapai kalau hanya Komisi 10 dan Mendikbud saja. Jadi ini membutuhkan kerjasama dari Kemenpan RB, Kementerian Dalam Negeri, Badan Kepegawaian Nasional, dan pemerintah daerah. Anggota Komisi 10 DPR RI lainnya, Mujib Rohmat, mendukung guru dan tenaga pendidik menjadi PPPK dan ASN. Mujib Rohmat berpendapat, guru dan tenaga pendidik merupakan elemen yang sangat penting dalam mencerdaskan masyarakat Indonesia. Untuk itu, sangat penting untuk memberikan apresiasi kepada guru dan tenaga pendidikan. Tapi pada intinya adalah Komisi 10 memberikan apresiasi dan merespon keinginan dari para guru honorer yang sudah mengabdi puluhan tahun, hendaknya itu mendapatkan perhatian dari negara. Upaya untuk memperbaiki pendidikan, khususnya mengenai GTK honorer, juga masih terus terkendala dengan persoalan-persoalan klasik, seperti adanya tumpang tindih peraturan tata kelola pendidikan di pusat dan di daerah, termasuk pengelolaan anggaran pendidikan, serta pendidikan yang ramah untuk para penyandang disabilitas. Berdasarkan deskripsi di atas, Komisi 10 DPR RI memandang perlu untuk melakukan pengawasan dengan bentuk panja pengangkatan GTK honorer menjadi ASN, untuk memastikan tersedianya guru dan tenaga kependidikan yang merata, memiliki standar nasional pendidikan di dalam membangun pendidikan nasional, guru dan tenaga kependidikan yang sejahtera. Panja pengangkatan GTK honorer menjadi ASN ini pada awal pertama mengundang 3 kepakaran. Yang pertama adalah pakar pemerintahan, pakar hukum tata negara, pakar kebijakan publik, pakar pendidikan, pakar administrasi negara, dan pakar keuangan negara.
keenam narasumber dengan ketokohan masing-masing ini kita minta pendapat supaya kita tidak keliru dalam mengambil keputusan, memberikan rekomendasi, dan memberikan pengawasan terhadap tugas-tugas kita sebagai panja pengawasan di Komisi 10 terhadap Kemendikbud. Tugas lain adalah bahwa kita harus membawa aspirasi para tenaga honorer yang telah melakukan pengabdian sekian lama dengan berbagai macam keinginannya. Ada yang bersedia diangkat menjadi P3K, ada yang hanya bersedia diangkat menjadi PNS, ada yang pasrah, ada yang sudah putus asa, dan lain sebagainya. Tugas politik bagi kita, para politisi, anggota Komisi 10, anggota DPR RI, seperti yang disampaikan oleh Otto von Bismarck, ya, the former Minister of Prussia pada abad ke-18 menuju 19, that politics is the art of possible, the attainable, the art of the next best. Maka dengan berbagai macam masukan dari para pakar tadi, membawa kita pada sebuah formula bahwa ada kemungkinan ya, apa yang diinginkan oleh para tenaga honorer untuk diangkat itu bisa dilaksanakan. Hanya tentu rule of the game-nya harus diikuti. Kemarin Ibu Sesdirjen GTK Prof. Nunuk bersama saya berada di Kunspik di Sragen menyampaikan bahwa tes yang diberikan kepada para guru adalah tes khusus sesuai dengan pembidangan yang mereka ajarkan kepada para siswa. Nah, itu baru mereka ketahui kemarin. Dari berbagai macam perbincangan dengan para guru honorer itu, memang guru honorer selama ini berada pada posisi terprovokasi bahwa mereka akan mendapatkan tes yang sama dengan tes CPNS atau tes yang lainnya. Bahkan sudah pernah mereka dikumpulkan oleh sebuah institusi dan dibuat kayak semacam tryout. Soal-soal yang diberikan itu soal-soal yang sungguh-sungguh mereka merasa bahwa pasti aku tidak lolos. Bukan tes menurut pembidangan seperti yang disiapkan oleh dari Kemendikbud. Maka saya kemarin berkali-kali bersama dengan teman-teman yang kunspik di Sragen menyampaikan kepada publik, dan saya ingin seluruh teman dari seluruh fraksi menyampaikan kepada jaringannya masing-masing bahwa tes yang akan diberikan kepada calon guru honorer ini adalah tes menurut pembidangannya. Namun demikian tentu ada konsekuensinya. Artinya nanti kalau sudah lolos tes sebagai tenaga P3 menjadi dari guru geografi misalnya, ya tentu untuk bisa menjadi guru matematika bagaimana? Nah, ini pertanyaan selanjutnya adalah demikian untuk teman-teman guru honorer. Saya kira segala sesuatu memang memiliki konsekuensi, dan segala sesuatu memang harus dicarikan jalan keluar. Masalah ini cukup pelik buat kita. Para anggota Komisi 10 trennya adalah membela para tenaga honorer ini supaya semudah mungkin, secepat mungkin mereka diangkat. Namun sebagai lembaga politik tentu kita tidak bisa ngawur berbicara, tentu kita tidak bisa hanya mengentertain para tenaga honorer itu menjadi senang kepada kita, kemudian memberikan pilihannya kepada partai kita, tetapi kemudian berujung pada sesuatu yang tidak baik bagi negara dan generasi muda. Kami panggil maka 6 tokoh-tokoh kepakaran untuk memberikan masukan yang cukup menyeluruh